Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kabarnya baik semua. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kimia mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, sebelum pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa tidak dibatasi. Eh, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin Ibu absen terlebih dahulu ya. Karena kebetulan pembelajaran siang hari ini kita lakukan lewat daring, jadi Ibu cek kehadirannya dari ini ya, presensi di YouTube. Coba ya. Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah hadir ya. Ada 10 anak. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, sebelumnya anak-anak, apakah Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi, em, harapannya setelah pembelajaran ini nanti, anak-anak nanti dapat menjelaskan kembali konsep mengenai asam basa menurut Bronsted-Lowry dengan runtut dan juga anak-anak semua dapat mengidentifikasi pasangan asam basa konjugasi dari reaksi yang diberikan dengan tepat begitu. Nah, sebelumnya kan minggu lalu kita sudah belajar mengenai teori asam basa Arrhenius. Ada yang masih ingat? Ya, jadi teori asam basa Arrhenius itu menyatakan bahwa asam itu adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air itu akan dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan untuk basa itu adalah suatu zat yang di dalam air akan melepaskan ion OH-. Nah, namun dari teori yang dicetuskan oleh Arrhenius ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah teori Arrhenius ini tidak dapat menjelaskan bagaimana jika pelarutnya itu bukanlah air. Nah, oleh sebab itu maka dicetuskanlah em, teori asam basa yang lain, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, eh, teori yang lebih luas ini kan dijelaskan oleh eh, Bronsted-Lowry dan yaitu dua ilmuwan, yaitu ada Johannes N. Bronsted dan juga Thomas M. Lowry. Nah, keduanya ini bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa ini melibatkan transfer proton. Nah, menurut teori ini, Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa asam itu adalah suatu senyawa yang dapat memberikan atau mendonorkan proton atau H+ kepada spesies yang lain. Nah, spesies yang lain ini yang disebut sebagai basa atau donor proton. Atau berarti artinya adalah kebalikannya bahwa basa itu adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H+ dari asam atau aseptor proton. Jadi di sini ada beberapa istilah ya. Salah satunya basa itu juga disebut dengan nama lain donor proton. Sedangkan asam itu disebut juga dengan aseptor proton. Berikut adalah salah satu contoh reaksi yang terjadi. Nah, di sini ada reaksi antara CH3COOH dengan H2O menghasilkan CH3COO- dan juga H3O+. Nah, di sini
CH3COO- ini akan mendonorkan proton atau H+ plus kepada H2O. Karena terjadinya transfer proton, maka em, kan dari definisi tadi dijelaskan ya, kalau misalkan yang mendonorkan proton itu adalah asam. Jadi di sini yang bertindak sebagai asam itu adalah CH3COOH. Kemudian yang menerima proton itu disebut sebagai basa. Nah, sehingga yang bertindak sebagai basa adalah H2O. Nah, kemudian ketika asam itu mendonorkan proton, nah sisa asam ini ya, sisa asam di sini kan CH3COH mendonorkan proton, kemudian menghasilkan CH3COO-. Nah, CH3COO- ini adalah sisa asamnya. Nah, sisa asam ini dia juga dapat bertindak sebagai basa yang disebut sebagai basa konjugasi. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, ketika basa itu menerima proton, nah, menjadi H3O+, sisa basa ini juga dapat bertindak sebagai asam, yang disebut sebagai asam konjugasi. Kemudian, lebih lanjutnya lagi, pasangan dari asam dan juga basa konjugasinya ini disebut sebagai asam basa konjugasi. Kemudian pasangan basa dengan asam konjugasinya juga kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada soal, bagaimana pasangan asam basa konjugasi? Nah, seperti ini ya jawabannya. Jadi CH3COOH, pasangan asam basa konjugasinya adalah dengan CH3COO-. Kemudian H2O, pasangan asam basa konjugasinya adalah dengan H3O+. Oke, yang selanjutnya kita latihan ya. Ibu akan memberikan soal, silakan dijawab. Bisa nanti disebutkan eh, mana yang asam, mana yang basa, kemudian asam konjugasinya, basa konjugasinya, dan juga pasangan asam basa konjugasinya. Akan kerjakan ya. Waktunya sudah habis, langsung saja Ibu bahas dulu ya. Jadi, di sini yang mendonorkan proton itu adalah H2O, mendonorkan proton kepada NH3. Jadi artinya yang bertindak sebagai asam adalah H2O. Betul. Kemudian yang bertindak sebagai basa adalah NH3. Nah, dari sini kemudian kita tentukan mana yang merupakan basa konjugasi dan asam konjugasinya. Dari sini yang merupakan asam konjugasi adalah yang NH4+ adalah asam konjugasi. Asam konjugasi dari NH3. Kemudian selanjutnya basa konjugasi adalah OH-. Benar semua ya. Oke. Lanjut pasangan asam basa konjugasinya NH3 dengan NH4+. Kemudian pasangan asam basa konjugasi yang selanjutnya adalah H2O dengan OH-. Ini semua ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Ibu sudah menyiapkan kuis, jadi silahkan bisa diakses link yang sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Hmm, tahu bisa klik ini ya.
joinmyquiz.com, terus klik ini angkanya, atau bisa juga lewat QR code ibu tampilkan. Tidak terlihat ya anak-anak. Aku share dulu. Iya, mau. Nah, lihat ya QR code-nya. Belum terlihat, bentar. Nah, itu dia QR code-nya. Atas ini akan sudah masuk ya, ada Mbak Nadia. Wah, mulai bisnis. Oh, salah nggak apa ya. Selamat Mbak Nadia. Nilainya paling tinggi ya. Oke, balik lagi. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan kuis, sudah melakukan belajar tentang apa itu asam basa menurut Bronsted Lowry gitu ya. Jadi bagaimana kesimpulannya anak-anak pembelajaran pada siang hari ini? Eh, Jadi kesimpulannya ya, pembelajaran kita siang hari ini, asal bahasa menurut Bronsted Lowry, nah menyatakan kalau senyawa yang memberikan proton atau mendonorkan proton itu disebut sebagai asam, kemudian senyawa yang dapat menerima proton itu merupakan basa. Oke, selanjutnya em,
untuk tugasnya, Ibu sudah mengirim link tugas. Ibu sudah memberikan bagaimana beberapa persamaan-persamaan reaksi. Nanti anak-anak silahkan untuk mengidentifikasi mana yang merupakan asam, basa, asam konjugasi, dan juga basa konjugasinya menurut teori Bronsted-Lowry. Kemudian juga untuk refleksinya juga sudah Ibu kirim linknya melalui WhatsApp group. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan lagi teori asam basa yang selanjutnya yaitu mengenai teori asam basa dari Lewis. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.